Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersama-sama masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani, serta nikmat panjang umur yang alhamdulillah karena nikmatnya pada kesempatan malam ini kita bisa duduk bareng, kumpul bareng di majlis taklim Nurul Hikmah ini. Tiada lain dan tiada bukan hanya satu untuk menggugurkan kewajiban kita, hanya satu untuk menggugurkan kebodohan kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan pada kesempatan malam ini yang kumpul di sini, baik laki-laki ataupun perempuan, kita semuanya kelak rame-rame. Biarin dah saya yang paling depan, kamu di belakang, kita semuanya. Oh salah, pimpinan majlisnya paling depan, saya kedua, kamu semuanya jamaah di belakang. Kita masuk bareng-bareng ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin santriawan dan santriawati yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai, yuk bersama-sama kita lantunkan, kita kumandangkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita bareng-bareng pada kesempatan malam ini membaca salawat, cita-cita kita, keinginan kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang lagi bingung, kebingungannya diangkat oleh Allah. Yang lagi susah, kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi banyak masalahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi jomblo, mudah-mudahan ya tambah jomblo enggak ya, itu yuk kita selawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wal afiyati al-khari wa sibaiha wal nuril absari wa diyahiha wa alarihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina
duduk bareng, baca salawat bareng ya. Insya Allah kabullah apa yang kita inginkan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemuda pemudi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita kumpul bareng, pada malam ini kita duduk bareng. Tiap malam Kamis mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita perhatikan, ini kita semuanya adalah pemuda dan pemudi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu yang Allah tidak kasih rahmat, yang tidak Allah kasih yang namanya keberkahan, mau duduk mau kumpul di majlis ini. Betul? Betul. Kalau ikutin nafsu kita jam segini ngapain? Enakan tidur, enakan ngelayap. Kalau jam segini kita enakan mainin HP sambil nonton di depan TV. Betul. Yang nggak jomblo mendingan nungguin pacarnya ketimbang mau duduk di majlis ilmu. Tapi malam ini Allah berikan kepada kita suatu petunjuk, dari jauh datang, dari dekat datang, dapat hidayahnya Allah agar kita tambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ingat neng tot. Nong kalau bahasa Sunda halus ya. Sini nong, bukannya berarti jenong ya, tapi paling lembut nong itu. Nanti sama ustazahnya dibilang gini, nong sini nong. Ma sama ustazah itu mah dibilangnya jenong, padahal neng enggak jenong. Itu bahasa Sunda paling halus, nong ya. Kalau laki-laki tong ya, bocah kecil tot. Nong tot. Begitu ya. Jadi ingat ya, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, inna min kulli akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang paling baik keimanan, yang paling baik akhlaknya. Tuh, catat yang pertama akhlak. Kepada siapa kita harus berakhlak? Allah menganjurkan yang pertama kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama dengan cara mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam kata Oi, HRS. Takwa. Ya, apa pengertian takwa? Menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ingat, bukan botak di bawah. Ada nggak yang botak? Ada nggak? Nggak. Itu bocah sekarang iseng banget saja ya. Iseng kalau ditanya takwa apa, botak bobosan. Ya Allah ya Rabb gitu. Karena kenapa? Karena tidak tahu itu ya. Dengan cara taat kepada Allah itu termasuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat atas peraturannya, atas perintahnya. Sebab segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita disuruh tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan nih manusia yang paling baik, manusia yang paling bagus, manusia yang paling cakep, manusia yang paling hebat. Kenapa? Karena kita diciptakan bi ahsani taqwim, manusia yang paling sempurna. Tapi lihat kelakuan-kelakuan anak sekarang ya, rambut udah cakep-cakep diapain? Diwarnain. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau.
ada warna kuning, ya udah percis itu rambut kayak apa? Kayak pais, ya udah kayak pais, merah putih kuning hijau, luar biasa, ya jangan, ya kecuali barangkali orang tua yang sudah ada ubannya boleh kata siapa? Ya nggak boleh, asal dengan satu syarat, jangan memakai yang namanya cat warna hitam, itu tidak boleh. Ini kuping udah bagus ditonjok, pakai apa? Pakai anting. Kalau lagi jalan nyengklek aja begini, kenapa? Berat kenapa? Pakai anting. Jangan, ya. Yang duduk di pengajian, yang duduk di majlis taklim, nggak boleh akhlaknya seperti itu, ya. Percuma dong kita pakai koko, percuma dong kita pakai sarung, percuma dong kita tiap hari membaca sholawat kalau etika kita seperti itu. Benar? Itu yang pertama, harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat dong. Orang tua kita di rumah belum tentu nyuruh sholat, betul nggak? Neng, saya tanya nih, orang tua kamu ketika waktu sholat nyuruh nggak? Nyuruh nggak? Wah, alhamdulillah. Benar, alhamdulillah. Jangan bohong ya. Kalau nyuruh berarti alhamdulillah, orang tuanya ngerti. Tolong saya tanya, orang tuanya kalau di rumah ketika datang waktu sholat Allahu Akbar, nyuruh nggak? Nyuruh nggak? Hayya 'alas shalah, nyuruh nggak? La ilaha illallah, nyuruh? Alhamdulillah, soleh-solehat semua saja nih mah. Alhamdulillah, berarti emaknya ngerti itu ya. Tapi kering duduk di sini, awalnya disuruh, lama-kelamaan ketika kita tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, ini hati merasa terganjal, betul? Lama-lama awalnya kita disuruh, sholat, ya, sholat. Tapi kalau udah kebiasaan, keimanan mulai nambah kepada Allah, itu nanti lama-kelamaan juga kita akan terbiasa. Ketika kita meninggalkan 1 waktu aja, itu kita merasa bersalah dan berdosa. Begitu enggak? Alhamdulillah kalau begitu. Yang kedua, harus berakhlak kepada siapa? Yang kedua, kita harus berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan sunnah-sunnah beliau. Sunnah apa? Banyak yang diperintahkan oleh Rasul, banyak perintah-perintah sunnah yang mesti kita ikutin. Setiap kita mengikuti sunnah Rasulullah, berarti sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada kedua orang tua ini nih, ya. Yang paling penting harus dicatat ini, wala takumalahu upin. Jangan sekali-kali kamu ngomong Siapa yang sering ngomong sama orang tuanya? Ada nggak? Ada nggak? Neng, emak lagi masak. Neng, ada nggak sih? Orang ya. Coba Neng. Nah gitu. Tang. Cakep. Ya. Neng, emak lagi masak. Tolong emak belikan apa? Belikan garam ke warung, Neng. Sebentar aja. Apa jawabnya? Emak. Gengsi atuh, Mak. Udah pakai lipstik merah banget. Udah pakai bedak kandel banget. Udah pakai alis sampai kayak apa? Pager desa. Ya. Udah pakai gloss on, Mak. Masa beli garam? Mak gengsi dong. Nah, bilang
itu udah dosa. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Insya Allah nggak ada, kan udah tahu besok enggak. Itu bolehkah perintah orang tua kita abaikan, kita larang? Boleh ya. Selama perintahan orang tua baik, itu wajib kita ikutin. Selama perintahan orang tua itu jelek, itu wajib kita tinggalkan, jangan ikutin. Dosa? Enggak. Ada nggak orang tua kira-kira malam mingguan nih? Malam mingguan ada nggak kira-kira? Ini mah kira-kira ya. Neng, atuh malam minggu mah jangan di rumah mulu. Ya, ada nggak yang begitu? Olok beas. Coba kali-kali atuh tuh itu hijab buka. Ya. Baju muslim buka. Ya. Pakaiannya yang ngetat-ngetat, Neng. Ada nggak? Ada nggak? Celananya yang ngetat-ngetat, yang agak naik dikit. Ya, kalau laki-laki ngelihat bisa begini, wah. Iya kan? Iya. Coba nongkrong di jalan, kamu mah kuper banget sih jadi anak perempuan. Ada nggak yang begitu? Segoblek-gobleknya orang tua nggak bakal nyuruh begitu. Kalaupun ada, wajib tidak ikutin. Dosa? Enggak. Betul. Tapi kalau orang tua nyuruh sholat, orang tua nyuruh ngaji, orang tua nyuruh kebaikan, itu wajib kita ikutin. Betul? Betul? Jadi jangan sampai kita dicap stempel sebagai anak yang durhaka. Apalagi nih generasi semuanya, alhamdulillah mulia betul Ustazah ya. Itu di sini alhamdulillah ngajarin batasa. Kita doakan rame-rame, mudah-mudahan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan ini majelis Nurul Hikmah biar tambah gede, amin. Kalau gede juga nggak ada santrinya percuma. Kita doain biar banyak jamaahnya, amin. Khususnya untuk RT 02 ya, 02 RW 12 ini mudah-mudahan nih warganya keketuk ya. Biasanya kalau sama kebaikan mah ya, kalau sama kebaikan mah luar biasa. Nganaknya ngaji di kita, tapi kitanya sering diomongin. Betul, betul. Tapi jangan menyerah, begitulah perjuangan ya. Begitulah perjuangan. Allah uji kuat enggak kita nih ya. Kan kalau Allah sayang uji hambanya. Kalau hambanya kuat ujian, berarti nangkat derajatnya. Tapi kalau kalah di tengah-tengah jalan, sudah dah cemen. Iya. Insya Allah nih 1 tahun 2 tahun ke depan ini majlis taklim biar tambah agreng, amin. Banyak santrinya, amin. Banyak yang ngaji, amin. Banyak rezekinya, amin. Alhamdulillah. Diaminin nih saja, diaminin Ustaz nih. Banyak santri nih, belum tentu doa saya dikabul. Belum tentu doa Ustazah dikabul. Belum tentu doa Ustaz dikabul. Barangkali di antara kita jamaah nih doanya malam ini ada yang langsung sampai ke Lauhul Mahfuz, nanti langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu berakhlak kepada orang tua. Neng, kalau ngomong sama orang tua itu harus lebih rendah ya. Ngomong sama orang tua harus lebih rendah, jangan kasar. Nih, kalau orang tua udah nggak ada baru kerasa. Ngomongnya harus lebih rendah ketimbang orang tua. Insya Allah kalau orang tua ridho sama kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Ridho Allah biridul walidaini. Ridhonya Allah berada pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Neng, mumpung masih ada nih orang tua kita kumplit, yuk kita berbakti. Kata Roma Irama mah kalau sudah tidak ada mau baru kerasa, kalau sudah tiada baru kerasa. Sebenarnya semua jadi artis ya. Allah laikkan, Allah takdirkan lain ya. Jadi begini ya, itu alhamdulillah itu ya, gitu ya. Jadi
berbakti sama orang tua. Sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, setinggi apapun jabatan kamu, sehebat apapun pangkat kamu, kalau akhlak kamu jelek, kalau akhlak kamu buruk, kamu tidak ada apa-apanya. Betul? Makanya kita harus berakhlak agar sesuai yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Dan kasih sayang kita lebih besar kepada keluarga kita. Makanya kalau mau apa-apa jangan sama orang lain dulu, ya. Kalau mau apa-apa berbuat baik jangan ke orang lain dulu, keluarga dulu kita berbuat baik, tetangga dulu, satu turunan dulu kita berbuat baik, setelah itu baru kepada tetangga dan saudara-saudara kita. Apa itu tetangga? Kalau tetangga berarti 7 daripada rumah kita itu disebut tetangga. Makanya andai kata di kita ada yang maksiat, itu kita terbawa, naudzubillahi min dzalik. Kalau ada yang ngaji seperti ini di kampung ini, insya Allah semua keberkahan akan dapat. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kalau kebaikan mah begitu, ya, kita maju diomongin, betul? Kita bangkrut diketawain, betul? Apalagi kita jatuh dan terpuruk, ya, diketawain, bang, ya, diketawain. Makanya harus kuat-kuat, harus sabar-sabar itu. Tapi kita contoh akhlak Rasulullah. Sejahat apapun orang, seburuk apapun orang, tetap kita baikin, tetap kita rangkul. Lihat Rasul ketika mau pergi ke masjid berapa kali dilemparin kotoran unta. Iya. Begitu lewat datang waktu sholat, Rasul lewat, ya, dilemparin dari atas pakai kotoran unta. Rasul marah? Enggak. Bilang apa? Alhamdulillah. Lewat lagi suatu ketika dilemparin lagi. Rasul marah? Enggak. Terus begitu. Tiap kali mau ke masjid dilemparin kotoran unta. Tiap kali mau ke masjid dilemparin kotoran unta. Suatu hari Rasul rindu, mana nih orang yang suka ngelemparin kotoran unta, kok tidak ada. Tuh sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita 2 kali dibegituin, coba kira-kira, ya, ini orang gede banget sih, gua samperin juga nih orang, pasti begitu, iya. Siapa yang ngomong? Siapa yang lawin? Gua ontrok nih ke rumahnya. Ada yang begitu? Ada. Itu sifatnya kita yakin 99% kita samperin, kita ontrok nih orangnya. Tapi Rasul begitu kan tidak ada yang melempari kotoran, ini malah ditanyain, mana orang yang sering lemparin saya pakai kotoran onta? Nanya, lagi sakit ya Rasulullah. Sakit? Kaget. Langsung dijenguk sama Rasulullah. Bahkan yang ngelemparinnya takut Rasulullah marah, malah ngumpet. Waduh, ada orang itu datang yang gua lemparin kotoran hewan. Padahal mah Rasul mau ngejenguk tuh, dijenguk tuh. Di situ mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh sifatnya Rasul. Itu termasuk ciri kepada orang mukmin ataupun orang yang beriman. Ketika ada orang yang memusuhi kita, ketika ada orang yang jahilin kita, ketika ada orang yang ledek sama kita, kita enggak marah, kita malah rangkul. Kita punya Allah, segala sesuatu kita minta. Pas waktu orang-orang pada tidur, tuh ngomong curhat sama Allah, ya.
mau minta pekerjaan, ngomong sama Allah, sebab yang punya pekerjaan Allah. Kita mau pusing banyak masalah, minta ngomong sama Allah, curhat, sebab yang punya masalah yaitu Allah. Kita mau minta jodoh, perempuan mau minta jodoh yang baik, ngomong minta sama Allah, ya, karena yang punya jodoh adalah Allah. Susah terus kehidupan, minta rezeki sama Allah. Pas waktu orang-orang pada ngorok, kita bangun tuh, begitu enggak? Begitu enggak? Begitu ya. Itu jadi termasuk ciri orang yang mukmin. Ketika ada orang yang jahat, itu kita malah merangkulnya, lama kelamaan jadi malu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua yubadiru fi taatillah. Yang kedua buru-buru taat kepada Allah. Waktunya azan buru-buru wudu. Ngapain? Salat cari malam berapa waktu? 5 waktu. Alhamdulillah nggak pernah ketinggalan bacaannya. Kalau nggak bisa di sini ngaji ya, tahiyat awal, tahiyat akhir. Waktu saya paling dulu susah sholat ngapalin doa kunut, nggak hafal. Jangan-jangan sini nggak ada yang nggak hafal nih. Iya, paling susah, bahkan malu kita sama anak pengajian yang kecil sekarang. Anak pengajian yang kecil sekarang sudah bisa semuanya, doa dari mulai bacaan sholat sampai tahiyat akhir bisa. Pas abangnya ditanyain nggak bisa, bang ajarin doa kunut. Dia nanya apa baik, gua nggak bisa. Nah, ada yang gitu. Jangan ajarin ya. Tong abang mah dulu nggak ngaji. Kenapa bang? Malas. Kamu mah sekarang yang beneran ya. Itu nanti emak ninggal, bapak ninggal, kamu yang ngajiin. Abang ngapain? Abang menangis doang. PA. Jangan ya. Itu buru-buru taat. Ini bentuk taat kita sama Allah nih. Mudah-mudahan baik yang dari Parung, baik yang dari Bubula, baik yang dari mana saja pada malam ini kumpul, ini mudah-mudahan bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ya, ingatin ciri-ciri orang mukmin yang terakhir, wastinabul maharimu, yaitu meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana banyak ya, banyak yang diharamkan oleh Allah. Kenapa Allah mengharamkan? Karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah bebaskan kita, berarti Allah menjadi perempuan yang soleha, menjadi laki-laki yang soleh, agar kelak bisa melanjutkan perjuangan guru-guru kalian. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhlak kita jaga. Yang kedua, taat kepada Allah mesti kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.